Setelah lama menunggu akhirnya Qian pergi dari rumah itu tanpa berpamitan dengan Cheng Yao. Tak berselang lama Cheng Yao pun pulang ke rumah. Kali ini Cheng Yao mendapati barang-barang Qian yang sudah tidak ada lagi di rumah tersebut. Cheng Yao juga terlihat kesepian karena kepergian Qian. Sementara itu Qian pun merasakan hal yang sama, bahkan Qian hanya ditemani dengan sebuah boneka. Keesokan harinya mereka masih bekerja seperti biasa, namun sikap Qian dan Cheng Yao sudah benar-benar berbeda. Lalu ketika Qian melihat kotak bekal yang ada di meja Cheng Yao, ia langsung mengingat ketika Cheng Yao memasak makanan untuk dirinya. Hal itu membuat Qian berpikir jika bekal tersebut disiapkan Cheng Yao khusus untuknya. Tetapi saat jam makan siang tiba, Cheng Yao malah ingin memakan bekal tersebut. Akhirnya Qian langsung memberikan tugas pada Cheng Yao agar asistennya tersebut memberikan bekal itu untuk dirinya, dan usaha Qian itu hampir saja gagal karena Bao, namun keberuntungan masih berada di pihak Qian sebab ia berhasil membawa pulang bekal buatan Cheng Yao tersebut. Lalu sesampainya di rumah Qian langsung memakan bekal tersebut. Di hari berikutnya tiba-tiba saja Cheng Yao menghubungi Qian, ternyata Cheng Yao ingin bertemu dengan Qian. Hal itu membuat Qian merasa sangat menantikan kedatangan Cheng Yao. Tak berselang lama Cheng Yao pun ada di sana. Melihat penampilan Cheng Yao yang begitu cantik membuat bosnya tersebut sangat terpukau, bahkan Qian malah berpikir jika Cheng Yao ingin membujuknya untuk kembali tinggal bersamanya. Akan tetapi ternyata Cheng Yao datang bersama teman-temannya yang lain untuk merayakan ulang tahun Qian. Mengetahui hal itu membuat Qian tidak terlalu bahagia dan terlihat sedikit memarahi Wu Jun, namun mereka semua tetap membuat acara tersebut. Wu Jun juga membawa mereka semua untuk berkeliling melihat kemewahan rumah Qian. Mereka sangat kagum dengan keindahan rumah tersebut, apalagi saat sampai di balkon rumah Qian di lantai atas sungguh sangat mempesona. Saat acara dimulai mereka pun saling mengobrol, tapi Qian tampak dingin dan tak banyak bicara. Kemudian tiba-tiba saja Qian mengajak Cheng Yao ke ruangannya untuk mengerjakan tugas, bahkan Qian juga membawa makanan untuk Cheng Yao. Tak hanya itu, Qian pun diam-diam terus memandangi Cheng Yao sampai Qian tidak sadar jika buku yang ia baca terbalik. Hal tersebut membuat Qian menjadi sangat malu. Setelah beberapa waktu Cheng Yao pun tertidur karena kelelahan. Hal itu membuat Qian langsung menyelimutinya, namun Cheng Yao malah tiba-tiba terkejut dan ia pun bergegas pergi dari ruangan itu, tapi tak lama Cheng Yao kembali untuk memberikan Qian sebuah hadiah. Tak disangka saat melihat hadiah tersebut Qian menjadi begitu terkejut sebab tertera tulisan jika Cheng Yao mencintai dirinya. Bahkan Cheng Yao ingin memiliki seorang anak darinya. Setelah itu Qian pun ikut bergabung dengan semua karyawannya. Kali ini Wu Jun mengajak mereka untuk bermain petak umpet, dan siapa yang bisa menemukan Qian maka akan mendapatkan hadiah sebesar 10.000 yuan. Mendengar hadiah sebesar itu membuat semua orang langsung ingin bermain. Lalu permainan pun dimulai dan mereka kesusahan mencari Qian karena rumahnya yang memang terlalu luas dan banyak ruangannya, tapi akhirnya Cheng Yao berhasil menemukan Qian yang ternyata ia sedang berada di atas balkon rumahnya. Hal tersebut benar-benar membuat Cheng Yao merasa sangat bahagia. Kemudian mereka semua kembali berkumpul dan Cheng Yao juga mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh Wu Jun. Tak hanya itu, Qian pun mengizinkan Cheng Yao untuk meminta sebuah permainan dan Cheng Yao bebas mengatakan apapun yang ingin ia katakan. Awalnya Qian mengharapkan kata-kata atau permintaan yang indah dari Cheng Yao, tetapi ternyata asistennya itu malah meminta kenaikan gaji. Hal tersebut langsung membuat Qian menjadi sangat kesal. Lalu Qian tetap mendapatkan kue ulang tahun dari semua karyawan yang ada di sana.